Para anak dewa dan juga Alter James, ini adalah pembuktian. Di terapi kita bakal melihat mampukah Coach Cassius melawan Navari atau bahkan Navari yang bakal lebih memendam dan bahkan memupus harapan untuk Cassius masuk ke babak Sedikit playoff. banyak harusnya Cassius udah mengetahui lah ya. Hafal bahkan Hafal kayaknya. ya dengan karakteristik dari pemain-pemain Alter Ego itu sendiri. Tapi kalau ngelihat Dewa nih ya yang cukup mungkin kita highlight, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bisa memperpanjang nafasnya lagi. Kadang bermain Nothing Tulus juga akan bisa memunculkan potensi-potensi yang lain gitu. Ya, apakah tadi adalah senyum Nothing Tulus? Senyum dari Pai yang mengubah gold atau pundi-pundi keuangan dari Alter Ego menjadi saldo GoPay nantinya. Dan sekarang kalau Matilda yang di-ban ini udah pasti targetnya ke Rasi. Meminimalisasi juga bagaimana pressure di early game dari Alter Ego. Arlot ban juga targetnya di sini juga sangat oke sekali. Karena dengan Fredrin dan Arlot kombonya akan sangat-sangat berjalan dan Harit yang di-ban. Yap. Dan ternyata Hellcat memang di-ban sendiri sama Alter Ego ya, meminimalisir first pick yang nantinya bisa diambil juga sama Dewa United. Dan berarti membuka kesempatan banyaknya opsi nih. Ada Angela, atau mau coba untuk ngambil ke arah Nathan, Prayo. Kayaknya kalau di posisi ini kayaknya Angela dulu sih. Dan Kalau mau aman banget ya. Aku lebih setuju Angela, tapi Angela juga ini akan bisa bermain di dua belah posisi ya, kalau untuk para dewa. Dan kalau ngomongin dalam kondisi saat ini, mereka melupakan Nathan, Angela, dan menuju ke arah Minotaur. Bentar. Mereka bermain dengan kondisi team fight. Ini chance yang sangat berbahaya untuk dewa. Kenapa? Mereka sudah ngebuka main core permainan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua kita tahu sendiri Rasi pernah dapat julukan Omai Rasi. Apalagi dengan menggunakan hero-hero support seperti Digi. Yang bisa saja menjadi salah satu pick yang sangat-sangat powerful untuk mendinai bagaimana Minion Fury. Tapi Roger masih Alter Ego. Masih benar-benar bersikukuh untuk membawakan Roger. Pressure di early game pun ingin mereka berikan, apalagi kalau Wattnya akan membawakan Nathan. Yap, tapi dari Minotaur itu sendiri walaupun sebenarnya nggak yang terlalu mencolok ya, tapi diem-diem dia selalu masuk ke deretan hero band. Bang KB. Iya, tapi masalahnya kita udah sering lihat lah kalau ngomongin soal Minotaur, biasanya Dewa itu selalu taruh pick Drian itu di akhir. Tapi sekarang mereka memunculkan pick Drian di awal, first pick bahkan. Ini juga berbahaya. Mereka saat ini kita melihat kalau udah ada bermain dengan Barat. Jadi Fredrin udah pasti akan menjadi head to headnya. Untuk saat ini, kondisi yang bisa dipegang sama para pasukan dari tim Dewa adalah mereka harusnya dibandingkan Vexana menjadi prioritas, aku lebih prefer ke arah Xbox. Oke, Xbox untuk mendinai bagaimana Barat jungle. Atau Terizla Dixon. Jangan lupakan. Terizla Dixon boleh, tapi ini mereka harus berebut dengan Serpai dalam kondisi seperti ini. Kalau mereka dengan line up dari Pai dan juga head to head dengan Dixon. Ya, kayaknya bahkan diambil juga oke sih buat di posisi kayak gini. Pai dengan Terizla, lalu nanti bandnya ke arah Xborg untuk mendinai bagaimana pressure terhadap Barat yang sangat-sangat powerful. Anti-Curse juga bisa dioptimalkan untuk beberapa tempat lainnya, tapi Grok yang lebih pasti lagi untuk mendinai rotasi dari Minotaur. Mirroring dan bahkan pressure di early game, poking damage-nya juga dengan power of nature sangat-sangat kuat. Yap. Xborg band sih. Tapi ada komen nih dari Udil nih. Udil. AS sudah punya pemain bintang tapi masih ada di bawah. Mereka harus banyak berbenah. Jangan buat kepergianku jadi sia-sia. Wow, kepergianmu jadi sia-sia. Apakah pertanyaan saya setelah melihat statement ini, apa yang terjadi? Apakah Udil melangkah pergi karena sebuah hal? Atau karena jangan buat kepergianku jadi sia-sia. Berarti berarti dia menjadi perginya sebuah pengorbanan. Iya. Bisa jadi Uchiha. Apalagi ada sedikit perubahan role yang terjadi dari Alter Ego. Yap. Kita sudah melihat kemarin bagaimana Sally Boy yang bermain di area mid lane. Tapi kalau ngomongin timing, ya Udil selalu berbicara timing kan. Sama halnya seperti dia mungkin waktu berpindah dari Onyx ke Alter Ego. Dia selalu bilang, oke, timingnya pas, waktunya tepat. Ya mungkin itu juga jadi jawaban kenapa dia beralih. Dan sekarang bertanding bersama dengan Homeboys di urutan kedua MPL Malaysia. Oke, melihat ban terhadap Angela untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Karena mereka masih melihat kalau Pai-nya ini akan bisa berada dengan sosok dari Grok-nya. Cuma kalau bisa aku lihat di sisi dari kanan mereka menutup ke arah Marksman Super Awat. Tapi melepaskan Cloud yang mungkin concernnya adalah early game. Cloud masih bisa di pressure dengan adanya Roger. Yap. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari
Alter Ego sendiri, Roger seringkali jatuhnya ke tangan Tas ya. Dan ini masih di flex lagi nih, bisa Masih aja flex nanti banget. ke arah Nino, terus Baratsnya nanti akan di tangan Tas. Apalagi second pick kan punya chance untuk flexibility-nya lebih tinggi kan. Apalagi dengan melihat potensi dari Grok ini, banyak banget hero yang bisa dikomboin sama Grok. Ada Lilia, ada Xavier juga. Dan bahkan kalau kita ngomongin soal hero yang agresif di early game, masih ada Valentina dan tapi di ban untuk sekarang. Dihilangkan untuk Valentinanya, apakah akan Wise muncul choice. Iya. seperti Gord yang jaraknya cukup jauh. Tapi kalau Gord aku lebih suka di last pick. Kalau nggak sekaliannya Faramis mainin. Ya, Faramis juga boleh. Mainin Faramis saja. Kalau dia udah model seperti ini, mainin Faramisnya memang bermain dari front to back. Jadi kalau bisa kita bilang, dibandingkan mereka harus meng-counter, coba setupnya dari Dewa yang di-counter, Prof. Dibandingkan dari gameplaynya aja. Oke, kalau setup dari Dewa, bermain dengan jarak, Varsha dipilih. Varsha. Sudah lama banget nggak melihat Varsha. Terakhir Varsha pun digunakan oleh Odil dari Alter Ego. Dan sekarang Krite atau Nino jangan-jangan yang akan membawakannya. Tapi untuk ini nggak gold lane. debut pick untuk di season ini ya. Oh, Kemarin oke. sempat digunakan juga berarti. Benar, dan bahkan kalau bisa kita bilang, kalau ini nggak main ke Xbox, dibandingkan Terisla, aku lebih prefer Yuzong. Yuzong ya, setuju. Nggak cuma Yuzong sih, masih ada Khalid juga yang bisa dibawakan. Yes. Opsinya banyak banget untuk jump in ke belakang. Explainer seperti Benedetta. Pakito, Benedetta pun bisa mengganggu bagaimana kehadiran dari Varsha. Dixon punya banyak pilihan di game kali ini. Kalau Benedetta ini agak cukup riskan. Iya, Riskan banget. Dia butuh badan, butuh damage, butuh crowd control. Jadi either kalau nggak Xbox, Yuzong. Yuzong kalau menurut gue. Terisla boleh. Terisla boleh, tapi Terisla ya boleh. resikonya juga harus ini ya, harus Soft skillnya terlalu banyak yang keluar. dipikirkan. Karena Lapu-lapu. udah ada Fredrin juga di belakang sana. Lapu-lapu yang dipick. Brook Engage juga dan Cloud. Seperti yang udah kita duga-duga karena hero-nya habis untuk kuat. Udah gak ada Nathan, udah gak ada Brody juga. Kebetulan Harit pun di ban dan berhadapan dengan Roger yang masih flexible pick. Last pick dari Alter Ego. Terlalu banyak opsi yang bisa dibawakan. Balik lagi, hero power Dixon. Dia pede sekali dengan lapu-lapu. Yap. Dan Cloudnya juga ini bakal jadi cocok untuk bisa mengejar ke arah Varsha ya nantinya. Di belakang tentu saja. Dan last pick dari Alter Ego menjawab kemana akan bergerak dari Roger dan juga Barat plus bahkan Varshanya. Ya, last pick-nya yang akan sangat-sangat menentukan kemana flexible pick ini akan berada. Dengan adanya Varsha juga. Artillery high ground yang sangat-sangat aman. Tapi last pick ke lane. Roger gold lane dan Barat's XP lane. Dan itu dia, berarti memang Varshanya akan tetap berada di mid lane. Tapi satu sosok assassin yang muncul, ini Vexana akan menjadi makanan empuk sih harusnya. Cloud Back pun to sama. basic sih kalau aku bilangnya. Cloud pun sama. Back to basic lagi dan lagi. Barats bagus Barats. Barats Sebuah bagus, quotes yang Barats. ada di season yang ke-6 dari Alter Ego. Pai terutama. Dan dia menggunakan Barat. Dan dia menggunakan Barats. Barat bagus, Barat oke. Tapi memang satu cheese pick lagi muncul ya. Dengan adanya Roger yang memang sering kali juga di jungle sekarang digeser ke arah gold lane dengan memunculkan satu sosok assassin. Tapi Link tanpa Angela. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan untuk Tas. Kita tahu power dari Assassin Tas memang sangat-sangat kuat sekali. Tapi kalau kita berbicara bagaimana Link ini bekerja tanpa adanya Angela. Mungkin agak sedikit berat, namun bukan hal yang mustahil untuk memenangkan mid game sampai dengan late game. Karena early game, kemungkinan besar Gary akan sedikit memberikan pressure-nya ke area jungle. Alter Ego, mampukah mereka memecahkan lustrik mereka? Ataukah anak dewa yang masih punya harapan ke babak playoff? So, MPL Arena baru tepuk tangannya. Let's go, menuju ke lane of down. Let's go. Satu kesempatan terakhir untuk Dewa United yang harus mereka bisa manfaatkan. Begitupun dari Alter Ego, apakah mereka akan mampu untuk keluar dari zona yang tidak aman? Karena kalau ngelihat kembali typically, Watt yang bakal coba untuk ditekan terus-terusan. Oke. Early game pressure yang mungkin bisa dijalankan apalagi dengan Roger di gold lane. Yang seperti biasa bisa memberikan gangguan dengan Lycan Punch karena dia udah punya ultimate. Dari human form dan wolf form di early game. Dan Rasi, karena dia punya power of nature tentu akan sangat-sangat mengganggu ke arah Gary dan memberikan info juga. Untuk Tas bisa melakukan rotasi dengan instan. Oh, itu dia. Mau tidak mau, Retribution sedikit terlambat untuk melakukan rotasi. Dan bahkan kalau bisa kita bilang early game seperti ini dengan emblem yang dia miliki, untungnya Gary masih cukup kuat lah dengan emblem supportnya. Ya, tapi Gary dengan emblem support seperti biasa Conclusive Blast. Dan akan dibalas juga dengan Krite yang membawakan Rupture di early game. Jadi tentu penetration untuk Magicnya
akan sangat-sangat mengganggu. Dan Tas sudah mendapatkan level yang keempat. 1 level lebih unggul dari Gary. Sementara itu, lihat monster jungle-nya. Habis semuanya dimakan oleh Tas. Cepet banget kan dari segi farmingnya juga. Dan kita udah ngelihat bagaimana Link sekarang sudah seringkali menggunakan Weakness Finder plus Fatal ya. Oke, Fatal dan juga Weakness Finder kemungkinan besar akan menuju ke Huskclaw. Tapi Gary, dia akan kesulitan sih. Dia akan stay di level yang ketiga. Dan Tas sudah mendapatkan level yang kelima sebelum ada turtle yang pertama. Early condition dari Alter Ego yang sangat-sangat dominan. Dan bahkan seharusnya tidak berada di dalam posisi seperti ini. Karena mereka menggunakan Link dan mereka bermain dengan adanya objektif di early game. Itu seharusnya tidak ditangan oleh bagi mereka pemilik Link ataupun Assassin Gaming dengan Purple buff depending. Dan bahkan lihat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak kenal kendor di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan turtle, keuntungan yang melimpah. Ingat ini Link, hero scaling. Kalau dia udah punya power di early atau di mid game ini bahaya untuk para pasukan anak dewa. Wah ini bahaya sih, Gary-nya under banget dan kita tahu bagaimana fighter jungler atau tank jungler ini punya kontrol objektif yang harusnya bisa lebih unggul. Tapi karena ketempelan Rasi nih, jadi agak susah untuk bisa bergerak. 3 kata jarang nih. Apa tuh? Fredrin kena rusuh. Fredrin yang biasa di early game sangat-sangat powerful tapi ternyata kali ini pressure-nya berbalik. Dan what? Gocekan yang luar biasa karena Cry tahu di situ dia udah mengeluarkan Battle Mirror Image. Mau tidak mau Tas berhasil mendapatkan jungle-nya membuat Gary makin tertinggal 3 level. Dan barrier-nya membuat Rasi memperlama farm dari Gary. Perbedaan 3 level yang sangat-sangat dominan untuk Tas di early game. Wah ini apa yang terjadi dengan anak-anak dari Dewa United? Mereka seperti dalam tekanan yang tinggi ya. Alter Ego masih memiliki harapan dari 3 caster, Ranger Emas, KB dan juga Mirko. Sedangkan lihat Dewa dapatkan 3 vote dari Eterna, Arashi dan juga Owl. Di arah bottom lane team fight tidak terjadi karena para pasukan dari tim Alter Ego lihat mereka snowballing dengan 1.600 gold yang cukup jauh. Yang memungkinkan mereka tidak akan bisa melakukan fight di objektif kedua yaitu turtle kedua. Masalahnya semenjak tidak ada first blood di turtle yang pertama dari Dewa ya, bukan dari Alter Ego, itu udah jadi kerugian banget buat Dewa. Tanpa adanya objektif yang tertinggal, lihat bagaimana tekanan yang diberikan dari Alter Ego. 1.800 gold menuju 2.000 dan One shot! Berhasil mendapatkan first spot dari Case di depan sana Carry. Maka coba ditabrak begitu saja. Tas menghindari upper shot dengan adanya Saber Soft Blade. Dan berhasil menangkap satu point kill dari seorang Carry. Combo combrok berhasil membuat Tas tumbang. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak akan kenal kendor. Pertukaran masih mau coba dilakukan dengan adanya Drian. Meanwhile Dixon ternyata menjadi pembeda dengan lapu-lapunya. Coba melakukan zoning juga dan bahkan Tas yang memang udah coba untuk masuk ke arah belakang berhasil untuk dipunish nih. Udah mulai menurun lagi dari segi temponya juga dan mungkin ini yang ngebuat dari Gary cukup lebih aman nih sekarang untuk bisa melakukan farmingan. Sedikit ada pause tadi yang benar-benar mendinai bagaimana farm dari Alter Ego. Tapi lagi dan lagi kerugian masih ada di kubu dari Dewa. 1 tukar 2 trade yang tidak begitu menguntungkan untuk teman-teman dari Dewa United Esports. Dixon memiliki Hunter Strike juga di item yang pertama dan Nino memiliki damage yang lebih dominan apalagi dengan Master Assassin. Ada Battle Mirror Image juga untuk bisa menghindari sebuah feeder Ice Strike yang disumbangkan oleh Cry. Namun kali ini harusnya ada kesempatan nih untuk Dewa United bisa melakukan kontes terhadap turtle-nya karena bisa dibilang sekarang mau gak mau Gary harus bisa level up dari segi farmingannya hampir saja tercuri. Retribution. Ini kontes pun tidak baik untuk para pasukan dari tim anak Dewa. Mereka harus melepaskan saja sekalipun Dixon kali ini bakal coba dimakan oleh Tas di arah top lane. Brave Fighters tadi dikeluarkan dan sampai termakan dengan adanya immune dari crowd control di arah top lane. Dixon masih bertahan tapi lihat Tempest Doublet dengan wombo combo Combro Pai. Detona featuring Tempest Doublet. Lihat tidak ada movement speed atau bahkan pergerakan sama sekali Dixon. Dia dipatahkan kakinya di sana bro. Dan juga sekarang udah mulai ada bala bantuan nih ke arah Wattnya dari Drian. Dan itu pun yang udah dilakukan sama Rasi. Tugasnya untuk bisa nempelin tapi selesai. Kembali Ethan Asgard. Tapi nampaknya mereka mencoba untuk memakan Rasi. Tidak terkena Town masih bisa selamat. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego memainkan terlalu banyak di arah bottom lane ini merugikan Dewa di arah top lane-nya. Team fight yang di-trigger tadi ternyata itu hanya buying time. Lihat. Gary bahkan hampir saja tumbang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Walaupun Drian dengan supportnya tapi Drian berada di arah bottom lane untuk seorang Watt. Kayaknya buat sekarang anak-anak Dewa makan ke arah Rasi udah lumayan telat sih jatuhnya. Karena Rasinya udah dapetin level yang ke-7. Sedikit lagi dia bakal dapetin wild charge level 2. Jadi kayaknya kalau ngomongin early game mungkin tadi sebelum level yang keempat Rasi bisa dimakan
Tapi karena nggak ada yang follow up untuk Gary-nya ketika berada di dalam pressure dari Rasi di early game jungle. Jadinya Rasi sekarang bebas. Dia bahkan udah bisa berjalan-jalan keliling jungle dari Dewa. Ini bahkan sudah lama tidak dimainkan oleh Alter Ego. Lihat di mana Pai menempel dengan 4 kawanan Alter Ego lainnya. Dan di saat nanti ketika teamfight mau tertrigger dipancing oleh Dewa ataupun dari Alter Ego, ini akan ada follow up yang manis dari Tas. Mereka bermain dengan stick 5 man. Yap. Dengan modal Berserker Fury juga ya yang ada di tangannya dari Tas. Dan lihat bagaimana kali ini di bawah Wattnya di pressure habis-habisan. Di pressure habis-habisan, langsung ada blessing dari seorang Super Round Sopriadi. Gak bisa berhasil mendapatkan 1 point kill. Dengan 4.000 gold difference ini terlalu banyak. Tapi mungkin satu pilihan yang sangat baik. Trigger teamfight dari bottom lane membuat kemungkinan besar Turtle perfect di tangan Alter Ego. Ya apalagi kayaknya Tas lagi dan lagi akan bermain dengan lane jauhnya. Yang akan dipegang untuk mengambil item yang lebih banyak lagi karena Husklow sudah ada di tangan dari Tas. Tapi yang menarik adalah Fury Hammer-nya. Ini bakal dilanjutin atau enggak? Karena Fury Hammer ini kan punya 2 opsi item kan. Ada Hunter Strike dan juga Heptasis. Kalau kita ngomongin Heptasis, dia nambahin darah dan itu sangat-sangat oke untuk Link. Penetration-nya juga ada, tapi untuk damage, lihat solo kill. Solo kill, jadi kalau gua pribadi Profesor, kalau lo nanya ke gua atau lo nanya ke gua nggak akan jadiin itu. Udah cukup kayaknya ya Fury Hammer-nya. Gua akan alihkan ke yang lain. Malefic Roar kayaknya oke sih, apalagi dengan Minotaur. Tergantung keuangan. Keuangan? Iya dong. Tapi level sih, kalau ngomongin level sekarang, lihat perbedaan level yang makin signifikan. Wow. 6 level Fredrin versus Link. Wow. Hal yang sangat rare kita saksikan di MPL Indonesia season 13. Oke, dan bahkan lihat di sana mid lane mereka bakal coba clear dengan sangat cepat. Pergerakan terjadi, ternyata terdeteksi Gary. Nggak berhasil mencuri dan perfect turtle possibility-nya akan di tangan Alter Ego. Sorry to say, Dewa. Mereka kehilangan seluruh objektif dari turtle. Lihat damage terlalu besar. Dan bahkan 1 point kill dapatkan seorang Gary. Tas mencoba diving dan one touch-nya miss. Dan juga seorang Case membuat Tas harus tap Soulblade full defensif. Mundur ke arah belakang, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan sekarang kalau misalnya tadi pertanyaan tentang item gue lebih memilih si Halberd untuk dari sosok Link. Oke. Tapi kali ini level 15 di menit yang ke-8 untuk Tas. Wow. Wow. Well farm. Ini udah well farm banget, early game juga dia dapetin pressure-nya. Turtle bahkan di bawah menit yang kedua, Tas udah dapetin level 5. Dan sekarang di bawah menit yang ke-10, Nino juga sudah selesai. Dengan adanya Malefic Roar. Early pressure yang berhasil dijalankan Rasi. Menjadi satu sosok tombak utama yang membuat hal ini tercipta. Oke. Wow, ini pressure yang sangat besar. 8.000 perbedaan gold dan bahkan ini gak ada yang bisa nge-stop ke arah Tas secara pasti. Free banget juga. Dan bahkan Inner Turret sekarang udah berhasil untuk dirontokkan defensif seperti apa yang nantinya akan bisa dilakukan oleh Dewa United. Kalau keadaannya seperti ini, Profesor Ini KB. jatuhnya cuma berharap kepada mistake yang bisa tercipta dari Alter Ego. Oke. Apalagi ketika kita ngomongin soal Link yang level 15. Dia assassin jungler yang sangat-sangat membutuhkan item. Tapi bentar lagi aja nih itemnya Tas akan mendekati 6 item. Dan ini juga mungkin akan sangat berpengaruh dengan gold yang makin lebih jauh lagi, 8.300 gold. Wah ini berat banget sih, level 10 banding level 15 bahkan sulit untuk bisa melakukan farmingan dan bahkan mau split push juga. Potensi dari Watt ini ditutup abis-abisan. Ya, berat banget lah untuk tank jungler, apalagi mengejar ketertinggalan di losing condition. Ketahuan. Tapi kayaknya buat sekarang cuma bakal membatalkan aja bagaimana Dewa untuk farming. Freeze lane yang terjadi juga kayaknya setelah adanya mid inner turret yang dihancurkan, Alter Ego bakal melakukan hal yang serupa seperti di top lane. Wave-nya nggak bakal didorong, wave-nya nggak bakal di-clear. Bener banget. Tapi nampaknya kita lihat kali ini hampir saja satu buah Vader Ezreal pick off Case. Satu buah Vader Ezreal lagi, Case hilang. Dan kalau nggak ada Case, ini bahaya banget. Karena nanti ketika Lordnya akan muncul di detik 41, coba di take over oleh Gary, gagal. The power of retribution. Gary nggak ada jalan untuk pulang. Nowhere to run. Gary, one by one situation. Gak ada jalan untuk pulang untuk seorang Gary. Wow dan ini berbahaya sekali dan sepertinya Dewa United mereka bermain dengan penuh tekanan. Mengingat juga ini adalah satu kesempatan terakhir. Sepertinya metode nothing tulus kita masih belum lihat dari Dewa United. Blade of Despair makin lebih kuat lagi untuk Tas melakukan dealing damage-nya dan teamfight. Oh my god, Lord telah menuju ke arah mid lane. Pestur akan menjadi pilihan utama kali ini Vader Ezreal.
Lihat langsung ada di sana Pai menangkap Dixon. Karena Dixon karena jalan lagi untuk menuju ke arah backline membuat Dewa benar-benar diacak dari base-nya. Ini bencana. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka telah berhasil mendapatkan 2 base. Apakah mereka akan masuk ke arah belakang? Kalau mereka bisa mendapatkan Drian, karena Drian ini bisa merubah segalanya dan Tas. Jangan sampai ketika dia landing, dia kehilangan dari segi grip terhadap team fight yang dia miliki. Oke, ini udah mulai di zoning kembali dengan feeder Ice Strike. Tapi sepertinya Alter Ego mereka masih menunggu satu wave di atas dulu nih. Base turretnya udah mulai terkena pasif yang udah di-trigger juga. Sedangkan, dipaksa. Deva dipaksa kembali Drian. Berhasil mendapatkan kritik dan blender from Sutra Sapriani. Shutdown! Shutdown terjadi, Dewa mencoba untuk membalikkan kembali keadaan mereka. Lihat, para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur. Mereka tidak boleh memaksakan team fight. Untungnya dengan seluruh banyak gold yang mereka miliki masih bisa mempertahankan dari kondisi yang kalah dari tim Alter Ego. Yap, ini bahaya banget dan Dewa United memanfaatkan hal tersebut. Mereka hadir dengan fresh yang baru spawn juga dari base-nya. Mereka tabrak balik dengan keputusan itu cukup berani dan akhirnya dengan pick off 2 pemain yang cukup inti dari mid lane dan juga jungle-nya ini membuat dari Dewa punya nafas lebih panjang. Hati-hati Alter Ego. Oke, terperangkap Detona. Wow, just lihat berapa lama Cave tidak bisa bergerak. Tapi Nino masuk ke dalam perangkap itu bagi anak Dewa. Mencoba dikejar oleh seorang carry. Tahunnya tidak berhasil membuat Nino berhasil mundur dan tidak tertumbangkan. Nino gak boleh sembarangan seperti ini. Nino gak boleh dive in dan bahkan kalau Nino mau bermain dengan dive in seperti itu pastikan dia bermain dari samping. Sebenarnya masih aman sih buat Nino karena dia punya Windtalker dan juga Great Dragon Spear. Sehingga membuat movement speed yang dia miliki masih safe lah untuk bisa kabur dari kejaran anak-anak Dewa. Masalah utamanya adalah Tas harus jadi eksekutornya. Ketika Tas yang join team fight terlebih dahulu melawan 5 member dari anak-anak Dewa, kayaknya dia harus benar-benar nungguin sampai semua resource dari anak-anak Dewa keluar semuanya. Karena soon or later, ini Watt bakal punya damage yang sepadan. Dan dengan Wind of Nature, dia pun bisa menghindari critical damage yang tinggi dari Tas. Basic attack dari Link akan sangat-sangat terdinai ketika Watt mendapatkan power spike utamanya. Dan item dari Tasnya juga dia udah punya Blade of Despair. Ada Malefic juga dan item terakhir harusnya akan menuju ke arah Endless Battle tadi ya. Dengan adanya Ogre Tomahawk di sana dan Endless Battle-nya udah jadi. Di menit yang ke-13 akan semakin besar lagi damage output yang nantinya akan bisa disumbangkan oleh Tas dengan catatan. Jangan sampai nantinya bisa dibalikan keadaannya. Tapi Gary terkena zoning out. Gary ingat itu dalam satu damage tembakan dari Clyde. Lihat Feather Air Strike-nya. Ya, Feather Air Strike yang kali ini sudah memiliki Holy Crystal juga. Ditambah lagi kalau kita melihat Nino, dia udah mendapatkan level yang 15 yang level maksimal. 1 level di atas dari Watt. Dan ini akan membuat Push Lord akan sangat-sangat berarti untuk di menit ke-14 kali ini untuk teman-teman dari Alter Ego. Possible untuk push lane dari top lane juga sangat-sangat memungkinkan. Apalagi kalau kita melihat bagaimana game effect by aplikasi baru GoPay ternyata Tas berhasil mengalahkan rekor Kairi dalam objektif farming di mana Tas berhasil menggapai level 15 tercepat di menit 8.36. Untuk Kairi dia di menit 9.32. Ini 8 cepet banget sih. Yes, dengan keuntungan yang sangat banyak tapi Tas ingat balik lagi dia nggak boleh kehilangan grip. Ketika selesai Tempest of Blade itu membuat dia terkena shutdown masuk ke arah belakang. Tempest of Blade dikeluarkan berhasil di counter oleh seorang Gary. Tapi lihat wajah dengan Detona mengarah ke arah yang sama. 2 skill yang terbuang sia-sia membuat pasukan Dewa masih bertahan tapi Nixon tumbang. Base-nya pecah. Alter Ego berhasil mendapatkan game yang pertama. El Familia masih punya kesempatan kedua. Untuk kali ini 1 poin yang berhasil mereka amankan dan membuat Dewa United semakin berada di ujung jurang.